Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Tesalonika Sumakul dengan nomor induk mahasiswa 2006-1102-309 pada mata kuliah Manajemen Teknologi dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur SEMM. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan saat ini sangat membutuhkan teknologi untuk membantu sebagai penunjang agar perusahaan dapat lebih maju dan berkembang lagi. Teknologi tersebut juga membantu perusahaan serta karyawan agar mengerjakan pekerjaan tersebut dengan lebih efisien. Perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Tanpa kita sadari, teknologi ini mempengaruhi sistem kerja dalam sebuah perusahaan. Misalnya jika dulu kita membuat administrasi atau laporan menggunakan mesin ketik dan dikirim melalui pos, dan itu pun sampai beberapa hari kemudian. Kini kita menggunakan teknologi baru, misalnya komputer, untuk mengirim surat menyurat secara elektronik atau email menggunakan jaringan internet. Misalnya aplikasi sistem akuntansi yang dapat membantu perusahaan dalam menginput data-data keuangan perusahaan dengan lebih mudah dan akurat. Nah, dengan menggunakan aplikasi software tersebut, karyawan bagian keuangan tinggal memasukkan data-data keuangan dan aplikasi tersebut akan otomatis mengelola data-data keuangan tersebut. Selanjutnya, contoh penerapan teknologi dalam sebuah perusahaan, yaitu perusahaan menggunakan software. Nah, salah satu software yang banyak digunakan perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan mereka. Nah, salah satunya yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, ERP ini merupakan sebuah proses di mana memiliki lebih dari satu jenis fungsi bisnis di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mencapai manajemen yang terintegrasi dari proses bisnis utama dalam suatu organisasi. Sering kita ketemui perusahaan menggunakan teknologi untuk mengimplementasikan proses seperti itu, dan inilah kegunaan software ERP ini. Dengan menggunakan software ERP, organisasi bisa mengintegrasikan semua proses bisnis terpenting mereka. Dengan begitu, organisasi bisa melacak sumber daya yang dimiliki dan status kegiatan bisnis mereka. ERP memfasilitasi berbagai data di seluruh departemen, bahkan untuk para stakeholder eksternal. Software-software dalam setiap perusahaan yang digunakan itu perlu maintenance atau perawatan. Nah, selain itu, pemeliharaan rutin juga harus dilakukan untuk mendukung software maintenance. Pemeliharaan rutin itu terdiri dari pemeliharaan fisik, pemeliharaan sistem operasi server dan software aplikasinya, pemeliharaan dan perlindungan data, serta perlindungan software user dari virus dan spam, juga hacker dan cracker. Nah, ada 4 kategori dalam pemeliharaan software, yaitu yang pertama ada corrective maintenance, atau perubahan yang dilakukan guna memperbaiki kesalahan. Yang kedua, adaptive maintenance, yaitu perawatan berdasarkan perubahan lingkungan. Lalu yang ketiga, preventive maintenance, yaitu perubahan untuk meningkatkan kualitas sistem. Dan yang keempat, preventive maintenance, yaitu meningkatkan reliability, future maintainability, dan future enhancement. Ada 4 kategori pemeliharaan sistem, yaitu yang pertama program comprehension programmers, menghabiskan banyak waktu untuk membaca dan mengerti program dalam rangka mengimplementasikan perubahan. Kode browser merupakan tools kunci dalam program comprehension. Dokumentasi yang singkat dan jelas dapat membantu dalam program comprehension. Yang kedua, re-engineering. Re-engineering biasanya tidak dilakukan untuk meningkatkan kemudahan melakukan maintenance, namun untuk mengganti legasi sistem yang sudah berumur. Yang ketiga, reverse engineering. Reverse engineering adalah proses menganalisa subjek sistem untuk mengidentifikasi komponen sistem dan hubungan yang terjadi di dalamnya untuk representasikan dalam bentuk lain atau pada level abstraksi yang lebih tinggi. Dan yang keempat, impact analysis. Impact analysis mengidentifikasi keseluruhan sistem dan produk, sistem yang dipengaruhi oleh permintaan perubahan, dan membuat perkiraan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan.